Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Ratu Sikumbang. Apa kabar, Ratu? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Kalau pengalaman mistis pastilah, pasti. Seperti Apalagi apa? kalau aku udah pergi nyanyi kemana-mana itu pasti aku ngalamin terus. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ada satu daerah yang pernah aku singgahin. Aku diundang nyanyi dan di situ kita baru datang masuk satu hotel dan di situ aku disambut dengan banyak sekali kucing, ada sekitar 15-20 mungkin. Dan itu macam-macam warnanya. Ada yang besar, ada yang sudah tua. Ini kucing beneran? Kucing beneran, real kucing. Oke, terus? Dan aku pikir mungkin, oh ini mungkin hotel daerah sini, mungkin kucing ada ya? memelihara kucing atau mungkin ternak kucing gitu kan. Tapi ternyata kita dari karyawan hotelnya pun sendiri sudah mistis sekali wajahnya. Oh. Memang cara mereka memperlakukan kita tamu yang baru datang pun lain. Dan aku awal masuk hotel itu juga memang udah ngerasain hal-hal yang beda banget lah gitu. Jadi apa yang dilakuin oleh kucing hotel ini? Kita datang itu disambut, 20-20-nya itu memang ngederet ya kan. Hah? Kita masuk sampai diantar ke depan kamar, itu kucing sampai kita masuk dia masih ikut, semuanya nggak ada yang tinggal. Ikutin kamu? Ya, terus ya maksudnya aku keluar dong ya kan, sewaktu-waktu aku keluar mau cari udara, aku lihat oh nggak ada kucing. Aku pikir memang hanya pas kita datang saja, ternyata Oke. aku meleng sedikit, di belakang aku sudah banyak kucing itu. Ikutin lagi kucing. Benar-benar dia berjejer gitu loh. Kamu emang suka kucing? Aku nggak suka kucing, aku malah fobia sekali dengan kucing. Loh, itu? Aku jadi- memang sangat fobia sekali sama kucing. Di situ kucing itu benar-benar kayak seolah-olah menyambut kedatangan seorang ratu. Kayak menyambut jadi mereka ini kayak prajurit-prajurit gitu loh. Nah, jadi ada satu kejadian asisten aku ke dapur, ke dapurnya. Itu dia nggak lihat apa-apa di dalam dapur itu, maksudnya nggak ada karyawan, nggak ada yang kerja. Tiba-tiba itu hadir gitu aja, dia kaget langsung. Dia ceritain sama aku, kenapa lo ada apa gitu kan? Gini, seperti kita harus pindah hotel, gini. Akhirnya pindah. Dan kamar aku punya awal masuk pun aku pasti cek dulu. Aku kalau setiap aku perform kemana-mana pasti cek kamar dulu kan mas. Oke, Terus aku lihat suasananya udah lain. udah beda ya? Udah lain, beda banget. Belum lagi di kamar mandinya. Aku memang, kalau aku sih dibilang aku benar-benar bisa melihat mereka ada atau tidaknya, aku nggak seperti orang yang oh gue tahu di situ ada yang ini. Enggak. Ketika mereka hadir, ketika mereka memang Kamu bisa melihatkan ngerasain. diri. Aduh, mudah-mudahan sih nggak ada kejadian-kejadian aneh ya. Jadi sebelum aku perform tuh aku memang sudah save duluan gitu. Soal kita akan stay di mana gitu kan. Kalau Iya. kamar ini emang bikin aku pikir nggak bakalan nyaman, kita akan tidur. Pindah. Aku pindah. Aku sampai dapet tuh kamar akannya. Iya. Serem juga ya diikutin kucing kayak gitu. Oh. Bagus nama kamu nggak dirubah jadi Ratu si kucing. Janganlah. Oke. Sedangkan Ratu Sikumbang aja orang udah bertanya-tanya. Baik. Ratu, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya mudah-mudahan kamu baik-baik aja malam hari ini. Insya Allah. Berikut ini akan hadir seorang pria yang rela melakukan ritual penglaris demi membahagiakan keluarganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ugam. Selamat malam Mas Ugam. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Ya, saya mau menceritakan tentang usaha keluarga saya. Dulu keluarga saya pernah usaha dan itu ada kendalanya. Apa itu? Usaha apa ya? Usaha makanan. Kendalanya? Kendalanya kurang tahu. Habis itu saya bertanya kepada dukun,
atau paranormal, saya bertanya bahwa ada yang ganggu. Nah, dari situ saya mulai mencari tahu siapa yang mengganggu saya. Nah, habis itu saya meminta sesuatu dari dukun itu, dan saya disuruh ke goa untuk bertapa 4 hari 3 malam. Dan di situ saya selesai bertapa, saya bertemu dengan kakek-kakek dan saya dikasih jimat itu, entah bungkusannya warna putih, entah itu dalam isinya apa, terus sama sebuah sisir. Kakek-kakek itu muncul tiba-tiba? Iya. Atau apa? Kuncinya? Bukan? Bukan. Oke, jadi dikasih kain putih? Iya. Benda, ya, oke. Lalu kemudian Anda bawa pulang dong? Iya. Setelah itu, apa yang terjadi? Setelah itu beberapa bulan kemudian saya lihat perkembangan lagi toko makanan Usahanya membaik? Ya, usaha membaik. Oke. Lalu kemudian apa yang membuat Anda datang ke sini? Dan saya kesini mau bertanya apakah jimat itu berbahaya atau tidak. Kenapa? Merasa terancam kah? Soalnya beberapa minggu yang lalu saya pernah dimimpiin oleh sesosok kakek-kakek itu, dan kakek itu meminta tumbal. Kakek-kakek yang pernah Anda temui Iya. sebelumnya, dia minta tumbal? Ya. Anda kasih sanggupin? Pertama dia minta tumbal ayam, saya sanggupin. Ayam? Iya, ayam hitam. Dia bilang gitu secara terang-terangan, saya minta ayam hitam? Atau tiba-tiba muncul aja di perasaan Anda? Tiba-tiba muncul aja perasaan saya. Lalu saya turutin. Nah, beberapa minggu lagi sudah berlalu dan saya masih heran dan dimimpin kembali lagi oleh kakek-kakek itu, dan dia meminta tumbal lagi. Baik, jadi sering minta tumbal ya? Iya. Pernah Anda sanggupi nggak sih? Pernah Anda penuhi gitu permintaannya? Saya nggak, kalau tumbal untuk orang lain saya nggak pernah sanggupin. Yang ayam? Yang ayam saya sanggupin. Oke. Dan sekarang makanya mau berhenti dari perjanjian apapun yang pernah dibuat? Siap. Mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi ya. Mas Ugam, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ugam, tinggal di rumah bernomor 13. Saya mendengar suara sesuatu yang menyeramkan di tubuh Ugam. Ugam terlahir tanggal 1 April 1999. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang penyayang, dan saya melihat sosok Ugam sangat menyayangi keluarganya dan rela berkorban untuk keluarganya. Demi kebahagiaan keluarga, Ugam rela melakukan segala hal. Segala ritual pun dilakukannya. Tapi dia kini terus terbayang sosok makhluk gaib yang membantunya dalam ritual tersebut. Sosok tersebut selalu datang dalam mimpi-mimpinya. Saya melihat sosok kakek-kakek membawa tongkat dan menyeramkan, membuat teror pada Ugam. Halo semua, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya ingin mendeteksi orang ini dulu ya. Baik. Ugam, dengan tanggal lahir 1 bulan 4 1999 dan nomor rumah 13.
Ugam karena usahanya tidak berjalan dengan lancar melakukan ritual untuk minta penglaris. Ada sosok kakek-kakek yang datang waktu itu memberikan satu benda atau jimat ya. Dan usahanya membaik, tapi belakangan sosok kakek yang pernah ditemui itu sering datang dan minta tumbal, ayam dan juga orang. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin untuk bisa melepas semua perjanjian yang pernah dibuat. Saya melihat di sini sosok kakek-kakek yang sangat tajam sekali dan sosok macan putih. Tapi saya ngelihat lebih ada banyak lebih dominan sosok kakek-kakek yang saya lihat di sini. Ada di sekitar situ, Roy. Iya. Ugam, kamu tiap ini deh. Saya ingin berkomunikasi dengan sosok makhluk halus yang ada di Ugam. Siapapun kamu datang ke sini, siapapun kamu yang merasuk ke dalam dirinya anak ini, masuk. Warna matanya putih atau hitam? Warnanya setengah. Tapi tatapannya jadi beda. Apa yang terjadi ya, Roy? Saya merasa Ugam dirasuki oleh makhluk halus yang saya undang. Tadi kamu mengundang makhluk halus sosok kakek-kakek itu. Betul Datang sekali. masuk dalam. Dan kakek-kakek ini masuk ke dalam tubuh Ugam sekarang. Jadi sebenarnya saya ingin menetralisir dia. Jadi Ugam tidak dihantui oleh perasaan-perasaan bersalah juga. Kakek-kakek ini mengganggu sekali. Tapi saya ingin balikin dulu. Saya ingin kembali menjadi Ugam kembali balik. Bisa diusir dulu kayak kakek itu, Roy. Bisa. Saya mohon supaya kamu kembali ke alam baka dulu sebentar. Mas Ugam, Mas Ugam. Mas Ugam. Mas Ugam, Mas Ugam dengar saya? Dengar saya? Dia masih dengar, Roy. Udah pergi kakek-kakeknya. Udah. Sudah. Lo ngerasain apa, Ratu? Itu udah sadar ini. Udah, dia udah masuk kan? Oh. Jadi yang tadi baru pertama masuk. Itu sosok kakek-kakek yang sangat menyeramkan. Saya pengen Seperti apa gambar. sosoknya, Roy? Apa? Seperti apa sosoknya? Ini saya mau gambar. Dan benar-benar sebenarnya kakek-kakeknya udah tua banget dan keriput banget dan menyeramkan sekali. Melotot dia? Iya, melotot. Karena memang udah tua dan kendor fluidnya semuanya jadinya turun. Dan saya ngerasa orang tua ini kayak punya janggut ya. Kamu pernah ngelihat sosok kayak kakek itu secara langsung atau Nyata, enggak? langsung. Langsung. Iya, Jadi bukan hanya perasaan atau lewat mimpi gitu. bukan. Langsung datang. Kumuh nggak? Dia cuma hanya memberi dan mengucapkan suruh jaga.
Waktu bertapa di goa itu juga datangnya langsung gitu. Langsung. Wujudnya ada nyata di Nyata depan. kayak manusia. Langsung. Kayak gini kurang lebih. Iya benar. Kau manggilnya apa? Ada namanya? Kakek. Kakek aja. Iya. Dia nggak kasih tahu siapa namanya. Enggak. Dan sosoknya seperti yang Roy gambar di Maggie. Benar. Kurus tulangnya kelihatan gitu ya. Iya. Ini ya. Serem ya.